Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman kena tipu bisnis franchise Favasis ya, dengan modus bagi hasil teman-teman. Jadi ini terjadi pada tahun 2018 gitu ya. Iming-imingnya ini ya, langsung saya lanjutkan. Nah, awal kenal Favasis ini dari akun Instagramnya. Sekarang akun Instagramnya yang ini ya, Pak Fajis ini sudah nggak ada teman-teman, sudah menghilang, dari orangnya juga sudah kabur. Jadi awal mulanya saya kena iklan di Instagram. Ini pengikutnya juga sudah banyak dan yang kena ini juga korbannya juga cukup lumayan banyak juga. Awalnya kena iklan di Instagram, lalu cek-cek dan dikirim prospek bisnisnya ya. Nah, ini saya bukakan. Jadi di franchise ini modal awalnya itu 200 juta. Nanti dibagi 10 investor, nanti per investor itu kena 20 juta. Nah, tawarannya yaitu bagi hasil 1 jutaan per bulan. Ini katanya ya. Lalu pas sudah 1,5 tahun atau 18 bulan, maka modal 20 juta ini akan dikembalikan katanya. Tapi ternyata tidak gitu ya. Jadi ini sejak 2018 saya tepatnya kena Papacis yang Sabang Surabaya. Ini untuk proposalnya. Nih ya, saya perbesar. Nah, ini padahal outletnya sudah lumayan banyak teman-teman. Sudah ada di Jogja, ini untuk outlet pusatnya. Di Bali, di Lombok, Makassar, Ambon, Solo, Semarang. Banyak padahal outletnya. Dan di Surabaya emang benar ada outletnya, tapi ya tadi tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Itu untuk outletnya, lalu di sini ini rencana kerjasamanya, ya proposalnya. Nah ini 200 juta nanti dibagi 10 investor dapat 20 juta gitu ya. Garansi paling mudah pada bulan ke-18 kontrak kerjasama. Tetapi ternyata tidak gitu teman-teman. Nah ini perhitungannya. Nah ini asumsinya gitu ya. Jadi penjualan 30 cake, 30 cup selama 30 hari, dapat segini, total omset segini, laba bersih diambil 30% saja, lalu bagi hasilnya ini 5% saja teman-teman. Dari 21 jutaan ini, nah, nanti dapatnya ini 1 jutaan, 1 juta 80 per bulan. Ini janjinya ya teman-teman. Dan saya sempat tanya ke ke teman yang di Jogja yang ada Fabasis juga, katanya enak gitu dan bagus gitu. Tapi pas saya sudah investasi 20 juta untuk pembukaan di Surabaya, sampai sekarang nggak ada dan orangnya sudah menghilang, akunnya pun juga sudah nggak ada. Ternyata ya karena ini juga korbannya sudah banyak teman-teman. Ini ada saya cantumkan link tweetnya juga. Nah, yang karena ini sudah banyak teman-teman. Ini penipuan investasi Favastis Indonesia. Menceritakan pengalaman investasi online yang berujung zong. Sudah banyak korbannya yang melaporkan ke pihak berwajib dan ada grup WhatsApp untuk korbannya juga. Sudah banyak, bahkan ada yang kena ratusan juta sampai miliaran gitu teman-teman. Ini sama seperti saya, awalnya kena Instagram, lalu saya tanya-tanya, dikirimin proposalnya tadi, tapi ketika ditanyain terus alasan terus gitu teman-teman. Lalu ini ya teman-teman, jadi selain tidak dapat bagi hasil sama sekali, uang kita yang 20 juta di awal itu pun juga hilang gitu teman-teman. Jadi sudah nggak sesuai sama sekali dengan apa yang dijanjikan dan orangnya menghilang itu, tidak ada niat baik untuk pertanggungjawabannya gitu. Waktu itu juga dikasih ini alamat KTP dan lain-lainnya, tapi pas dicek itu katanya sudah pindah, katanya sudah nggak ada di rumahnya itu alamatnya. Jadi emang sudah niat nipu sepertinya, sudah direncanakan gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai ini tergiur walaupun sudah kelihatan banyak cabangnya, tapi ternyata ya tadi tidak sesuai dengan yang dijanjikan gitu ya.
Buka. Ini sama linknya sini ya, internetnya. Jadi itu teman-teman. Jadi ini ya, baik bagi hasil ataupun janji kembalikan setelah 18 bulan modal 20 juta itu sudah nggak ada, alias hilang gitu teman-teman. Nah, cara untuk menghindari kalau dari saya itu jangan mudah percayaan sama orang. Dulu saya sangat lugu teman-teman. Ketika ditipu ini baru saya menyadari bahwasanya tidak semua orang itu baik teman-teman. Dulu saya ngira itu semua orang itu baik, ternyata ada juga yang buruk tadi. Yang kedua, jangan mudah tergiur dengan skema bagi hasil yang tidak jelas. Apalagi memastikan, karena kan bisnis gitu ya. Bisnis itu ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Yang ketiga, tidak ada yang instan, apalagi yang bermalas-malasan gitu ya. Yang keempat yaitu lebih baik, kalau saran saya lebih baik gunakan uang yang kita punya untuk bisnis sendiri. Kalaupun mau tetap ingin invest, pastikan yang digunakan itu uang dingin teman-teman. Uang dingin ya. Dan pastikan cari juga review di Google atau YouTube biar tidak kena tipu gitu ya. Nah ini sampai rame teman-teman. Ditanyain terus, ya sama saya juga nanyain terus tapi ya gitu. Malah diblokir nomor saya dan sudah nggak bisa dihubungi lagi. Gonta ganti nomor gitu ya. Akhirnya ya mau tidak mau ada yang mengikhlaskan, ada yang mengurus sampai mempersalahkan ke hukum, tapi ya tadi sudah nggak tahu kelanjutannya karena saya sudah nggak gabung lagi di grup WhatsApp korbannya, korban dari Fafasis ini ya. Dan apa konsultasi sering-sering sama korban juga ada yang mengikhlaskan. Karena kalau dibawa ke hukum juga nanti akan keluar uang lagi teman-teman untuk bayar pengacara, ke bolak-balik dan lain-lain gitu ya. Buat pengalaman saja, jangan sampai kena tipu lagi sama model-model bisnis yang beginian teman-teman. Ini real ya, dan korbannya sudah sangat banyak teman-teman. Jadi itu untuk pengalaman dari saya agar tidak kena tipu juga. Karena sekarang banyak sekali ya iklan-iklan di Facebook, di Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain itu yang menawarkan skema seperti ini, skema bagi hasil gitu ya. Seolah-olah kayak syariah gitu ya. Tapi ternyata setelah kita turun, setelah kita investasi, ya tadi hasilnya hasilnya tidak ada, bahkan orangnya menghilang. Akun Instagramnya dikunci komentarnya, bahkan ada akun Instagramnya yang sudah dihapus gitu teman-teman. Untuk alamatnya yang diberikan sendiri itu palsu gitu KTP-nya, entah editan atau beli bagaimana, dicari alamatnya juga sudah nggak ada orangnya. Jadi emang harus hati-hati ya zaman sekarang ya, jangan sampai kena tipu lagi seperti yang saya alami. Jadi ini saya share agar buat pelajaran buat saya ke depannya dan juga teman-teman agar tidak mudah tergiur. Demikian dari saya, apabila ada salah kurangnya atau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.